Baik kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel 1000. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kawan-kawan semua, sehingga sekarang channel 1000 sudah mencapai 100.000 subscriber. Sehingga dengan ini mudah-mudahan kedepannya channel 1000 bisa selalu menayangkan, menyajikan konten-konten yang lebih baik lagi dan tentunya bermanfaat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah solar panel ukuran 120 WP dari merek ST Solar. Jenisnya polikristalin seperti ini kawan-kawan. Panel surya ini sudah saya unboxing beberapa saat yang lalu karena saya juga perlu untuk mengetahui karakteristik dari solar panel ini. Pada saat pembelian barangnya ini dikirim dari Jakarta pakai kargo si cepat gokil ya, menggunakan packing kayu seperti ini. Jadi kalau kalian beli panel surya yang ukurannya di atas 50 WP, sudah tentu kalian diwajibkan membeli juga packing kayunya ya, agar pada proses pengiriman panel surya ini tetap aman. Kemasannya seperti ini kawan-kawan, high efisiensi solar PV modul polikristalin solar modul 120 watt, barang original kualitas tersertifikasi. Pada bagian sisi dua sudutnya ini diberi bantalan kardus. Kemudian pada setiap bingkainya ini dilapisi plastik pelindung juga seperti ini. Jadi cover aluminium ini kondisinya benar-benar mulus banget kawan-kawan. Barangnya cukup bagus, mulus, permukaan panel juga aman. Walaupun memang di bagian bawah untuk bingkainya ini ada sedikit penyok ya. Tapi bagi saya ini tidak masalah karena tentunya ini tidak akan berpengaruh pada performa atau kinerja panelnya. Ya mungkin bagi orang yang sangat care terhadap nilai seni dan estetika mungkin ini bisa jadi masalah juga ya. Baik, saya akan bahas dari bentuk dan tampilannya dulu kawan-kawan. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, solar panel merek ST Solar yang saya beli ini berjenis polikristalin ya. Makanya bisa kalian lihat sendiri, warna permukaan panelnya akan nampak kebiruan seperti ini. Sangat berbeda dengan jenis monokristalin yang sebelumnya pernah saya review ya. Ini merek Maisun Solar. Yang jenis mono ini akan nampak berwarna gelap kehitaman seperti ini. Sedangkan yang poli merek ST Solar ini berwarna kebiruan ya, seperti langit kalau lagi cerah gitulah. Seperti ini perbedaan warnanya kawan-kawan. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Selain dari bentuk tampilannya yang berwarna kebiruan, ST Solar ini ternyata memiliki bobot sekitar 7,5 kg. Ini beratnya sama dengan panel surya merek GH Solar 120 WP yang mono ya, yang dulu pernah saya review. Dengan bobot segini ini terbilang cukup berat ya kawan-kawan. Karena ada juga panel surya ukuran 120 WP yang beratnya hanya sekitar 6,5 kg saja. Tapi kalian akan mendapatkan nilai plus dari bobot yang berat ini, yakni panel surya ini akan terasa lebih kokoh ya, karena materialnya juga akan lebih tebal tentunya. Baik, selanjutnya yang ketiga kita akan bahas terkait luas total bidang panel suryanya ya. ST Solar ini karena jenis polikristalin, otomatis ukurannya akan lebih luas jika dibandingkan dengan monokristalin ya, dengan nilai watt peak yang sama. Kalian bisa lihat sendiri, ST Solar ini memiliki tinggi 112,5 cm, sedangkan lebarnya ini sekitar 67 cm. Jika kita bandingkan dengan panel surya yang mono yang dari Maisun Solar ini, Maisun Solar ini tingginya 102 cm kawan-kawan. Sedangkan untuk lebarnya ini 68 cm. Jadi untuk lebarnya ini beda 1 cm ya. Dan untuk tingginya ini bedanya 10,5 cm. Jadi luas bidangnya lebih luas yang milik ST Solar yang jenis polikristalin. Selanjutnya yang keempat kita akan bahas tentang kualitas elemen solar cell-nya nih. ST Solar setelah saya amati dengan seksama, ini solar cell-nya sangat mulus sekali kawan-kawan. Tidak ada keretakan sama sekali. Itu artinya dengan kondisi sel seperti ini, dia memiliki efisiensi dan daya listrik yang lebih maksimal tentunya. Karena kalau panel surya memiliki keretakan, dipastikan efisiensi dalam mengkonversikan sinar matahari menjadi listrik itu juga akan menurun. Bagi saya kemulusan elemen solar cell itu menjadi hal yang sangat penting ya, bahkan ditempatkan dalam prioritas nomor 1. Kenapa? Karena kalau terjadi keretakan pada elemen atau selnya itu akan sangat sulit untuk diperbaiki kawan-kawan. Kalau urusan yang lain mungkin masih bisa ya, kayak kabel, solderan, dan dioda, ini masih bisa kita perbaiki jika rusak gitu ya. Nah, ini sebagai pengetahuan saja buat kita semua, pada panel surya yang jenis polikristalin ini pada bagian beberapa selnya ini akan nampak seperti ada bekas terbakar ya, seperti ini nih.
seperti ini. Nih, ini juga ada, dan itu hampir terjadi pada semua sel ya, seperti ini. Walaupun tidak semua selnya itu ada noktah bakar seperti ini ya, bentuknya kecil seperti ini, dan biasanya itu ada di setiap tepian selnya kawan-kawan. Dan memang untuk jenis polikristalin memang seperti ini kawan-kawan. Di merek lain juga sama ya. Di panel surya untuk ukuran yang lebih kecil juga ini ada. Ini merek Staryu juga ada nih. Ini ya, ini di sini. Kemudian di merek Sunlight juga ini ada ya. Nih tuh. Di sini nih. Ini. Kan ada ya. Jadi memang seperti ini ciri khas dari polikristalin kawan-kawan. Ini juga salah satu bukti kalau polikristalin itu memang selnya itu dibuat dari kristal silikon campuran ya. Tidak semurni seperti pada sel monokristalin ini. Jadi ini wajar dan kita tidak perlu risau dengan hal seperti ini kawan-kawan. Ini normal ya. Baik, selanjutnya yang kelima kita akan bahas tentang kualitas kabel yang digunakan ya. Seperti biasa pada panel surya ini memiliki dua kabel output positif dan negatif seperti ini. Dan untuk kedua kabelnya ini sudah ditandai ya, tanda positif dan negatif. Ukuran kabel yang digunakan oleh ST Solar ini dia menggunakan kabel berukuran 1 x 2,5 mm persegi. Seperti ini kawan-kawan. Memang sudah umum ya untuk panel 120 WP seperti ini dia menggunakan ukuran kabel segini. Untuk fleksibilitas kabelnya juga terbilang sedang ya. Ini tidak terlalu keras seperti milik Maisun Solar, juga tidak terlalu lembek ya seperti merek Sun Asia. Ini mirip seperti kabel milik GH Solar kawan-kawan. Ini terbilang bagus lah kalau menurut saya. Untuk soket MC4 nya juga ini bagus, masih bisa kita buka seperti ini. Karena ada juga panel surya yang MC4 nya itu paten ya, nggak bisa dibuka sama sekali. Baik, selanjutnya yang keenam kita akan lihat untuk bagian dalam dari junction box nya ya. Seperti biasanya untuk tutupnya ini pasti ada seal karetnya ya. Karena bagaimanapun panel surya itu wajib ya untuk junction box-nya itu waterproof. Ini untuk menghindari konsleting jika terjadi hujan kawan-kawan. Di dalamnya ini ST Solar pakai dua buah dioda 15 ampere 45 volt, kodenya 15S0045 seperti ini. Sama juga ini nasibnya seperti merek Maisun Solar kawan-kawan. Bagian tengah antara dioda ini tidak terhubung ke sel suryanya ya. Ini hanya variasi saja kawan-kawan. Baik, selanjutnya kita akan lihat untuk speknya ya di bagian belakang panel suryanya. Kalian bisa lihat di sini, maksimum powernya ini 120 watt ya. 120 watt ini bisa kita dapatkan ya dari panel surya ini hanya jika kita menggunakan SCC jenis MPPT ya, dalam kondisi terik tentunya. Kalau pakai PWM tentunya tidak akan sanggup sampai 120 watt kawan-kawan. Palingnya sekitar 60 sampai 70 watt lah, segituan lah pengalaman saya. Kemudian di sini untuk maksimum power current-nya 6,58 ampere. Ini nilai arus maksimal saat bekerja yang bisa dikeluarkan dari panel ini kawan-kawan. Untuk maksimum power voltage-nya ini 18,24 volt. Nilai ini merupakan nilai tegangan saat bekerja ya ketika sudah terhubung dengan perangkat solar charge controller-nya. Kemudian untuk open circuit voltage-nya atau VOC ini 21,8 volt. Ini merupakan nilai tegangan yang keluar dari panel surya ini ketika tidak terhubung dengan perangkat lain ya. Kemudian untuk short circuit current-nya ini 6,97 ampere. Ini merupakan nilai arus ketika terjadi hubungan singkat ya. Misalnya ketika kalian hubungkan kabel positif dan negatifnya dalam kondisi dijemur, nilai ampernya ya segini. Pengukuran yang ada di label ini merupakan hasil pengukuran pada standar test condition-nya, yakni pada 1000 watt per meter persegi radiasi matahari dengan suhu sel 25 derajat Celcius dengan massa udara sama dengan 1,5. Jika suasana pengetesan kita berbeda ya maka hasilnya juga akan berbeda pula kawan-kawan. ST Solar ini memiliki total sebanyak 80 sel kawan-kawan. Kalau di merek lain mungkin segini itu satu sel ya, tapi ini dibelah lagi menjadi dua seperti ini. Untuk total bus barnya ini ada 5 seperti ini. Untuk bentuk fingernya seperti ini, membentuk garis-garis kecil. Selanjutnya saya perlu tahu juga terkait penyusunan elemen solar cell-nya. Ternyata ST Solar dia menggunakan mekanisme penyusunan seri dan paralel kawan-kawan. Di bawah sinar lampu ini akan nampak sekali dua baris sel di sebelah kanan ini diparalelkan, kemudian di seri dengan sebelahnya yang sudah diparalelkan juga.
Model perakitan seperti ini sangat bagus kawan-kawan menurut saya, karena termasuknya model penyusunan sel seperti ini akan lebih kebal shading ya, sama seperti yang dimiliki oleh merek GH Solar. Mungkin bagi yang belum jelas tentang apa itu shading, silahkan tonton saja videonya, ada di deskripsi video ini ya. Baik, selanjutnya saya akan tes. Seperti biasa saya pakai alat andalan ini. Dengan ini sedikit banyaknya kita bisa tahu ya seberapa efisiensi panel surya ini. Sebelumnya saya akan tes untuk nilai VOC-nya dulu. Di sini nilainya terbaca 23,4 volt. Sangat berbeda ya dengan yang tertera pada labelnya. Kalau di label ini kan tertulis VOC-nya 21,8 volt kawan-kawan. Ya memang ini kan pengukuran tidak standar ya. Lagian soal VOC itu mau 21 volt, mau 20, mau 23 atau 24, 25 ya nggak masalah kawan-kawan. Karena nanti kabel ini juga akan terhubung ke SCC ya, sehingga tegangan itu bisa diatur sesuai dengan baterai yang digunakan. Selanjutnya saya akan uji juga dengan lampu halogen 12 volt 90 watt ya sebagai bebannya pada kondisi cuaca pagi hari sekitar jam 9 kurang seperempat ya. Di sini terbaca output maksimalnya 5,4 ampere, tegangan ini di sekitar 9,1 volt dengan watt puncak mencapai 49,6 watt kawan-kawan. Baik, sebagai pembandingnya saya akan coba juga yang Maisun Solar yang 120 WP ini ya, yang jenis monokristalin, dengan pengukuran pada waktu jam yang hampir sama ya, dengan arah yang sama pula. Di sini terbaca output arus maksimalnya 5,82 ampere, tegangannya sekitar 10,4 volt dengan daya puncak mencapai 61,4 watt ya. Dari pengukuran yang saya lakukan ini ternyata memberikan kesimpulan bahwa untuk output daya dari jenis poli dan mono ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jenis mono ternyata bisa menghasilkan daya yang lebih besar daripada jenis poli ya ketika waktu pagi hari seperti ini. Perbedaannya ini sangat signifikan sekali. ST Solar hanya memiliki daya sekitar 49,6 watt, sedangkan Maisun Solar yang jenis mono ini menghasilkan daya 61,4 watt. Bedanya ini sekitar 11,8 watt kawan-kawan. Mungkin hasil pengukuran juga akan berbeda ketika kondisi waktu dan cuaca yang berbeda pula ya. Namun demikian saya apresiasi sekali terhadap ST Solar ini karena produknya ini secara fisik sangat baik sekali kawan-kawan. Mereka membuat ini tidak asal-asalan ya, sangat rapi dan kokoh. Sama sekali tidak ada keretakan pada elemen selnya. Dan yang paling penting sekali adalah garansi ya. Kebetulan ST Solar ini memiliki jaminan garansi 10 tahun. Ini sangat dahsyat sekali kawan-kawan. Jika kalian berminat mau membeli panel surya ST Solar ini, silakan buka saja, link tokonya ada di deskripsi ini ya. Tentunya dengan toko yang memiliki kredibilitas yang sudah teruji ya. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000 tentang panel surya merek ST Solar ukuran 120 WP jenis polikristalin ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.